نادمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama panjatkan, hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, sehingga Allah masih memberikan karunia nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat. Sampai detik hari ini karunia itu tetap masih milik kita, tetap jadi punya kita, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Sholawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sudah bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 10 Muharram sudah kita lewati dan sekarang sudah di akhir dari bulan Muharram. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika sudah sampai di bulan Muharram, yaitu rasa syukur yang mendalam. Tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bakal ditambah sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan, tunggu azab Allah yang sangat pedih. Artinya tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur, sesuai dengan slogan kita, yaitu selalu bersyukur kapanpun, dimanapun, dan sedang apapun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhir Muharram sudah ada di depan mata kita. Apa yang mesti kita perbuat? Sesuai dengan surat Al-Zalzalah yang ayat terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya apa ini? Allah memberitahukan, menginformasikan kepada kita, sebesar apapun, seberat apapun kebaikan kita, seberat biji zarrah, itu pasti dibalas oleh Allah kebaikan kita. Sebaliknya, keburukan apapun yang kita lakukan, walaupun seberat biji zarrah, itu pasti ada balasannya di hadapan Allah. Bisa jadi balasannya hari ini kebaikan kita, bisa jadi pula balasan hari ini pula keburukan yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita mengambil pelajaran atau sejarah yang dialami para nabi, para rasul. Di tanggal 10 Muharram tersebut ada kejadian yang sangat luar biasa.
yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Lalu diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun, kejaran Raja Fir'aun beserta anak buahnya, serta selamatnya Nabi Yunus atau keluar dari perutnya ikan nun atau ikan paus. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kenapa kita harus mengambil pelajaran dari para nabi yang diselamatkan pada tanggal 10 Muharram? Mari kita lihat tanggal 10 Muharram tersebut Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam bertaubat? Karena Nabi Adam melakukan kelalaian, bukan kesalahan, tapi kelalaian. Bedanya apa kesalahan? Kesalahan yaitu berbuat maksiat, tapi ini kelalaiannya apa? Kelalaian perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Kata Allah, wahai Nabi Adam, tinggallah di surga untuk selamanya, tapi pesan aku satu, jangan dekati pohon ini, jangan makan buah ini. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Memakan buah khuldi tersebut. Itu karena siapa? Bukan karena setan, tetapi karena bujuk rayu dari pasangannya. Makanya tidak salah kita sebagai laki-laki wajib mengalah kepada perempuan. Kenapa? Karena Hadratul Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghausif wa Masul pernah berkata kepada kita semua atau kepada saya dan murid-muridnya, dunia suami atau dunia laki-laki itu ada di istri, ada di perempuan. Ketika perempuan itu hatinya tidak enak, maka rezeki kita walaupun kita sumpang sumbel carut marut mencari rezeki tidak akan lancar. Kenapa? Karena pasangan kita sedang tidak enak hatinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi Adam selalu mengikuti kemauan Siti Hawa, dan makanya kita terciptalah di muka bumi ini untuk senantiasa menjadi selimut perempuan atau menjadi pakaian perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa bisa lemah? Karena dia tidak memiliki apapun yang dia punya. Dia tidak memiliki apapun yang dia punya. Walaupun parasnya cantik dan keuangannya banyak, tetapi dia masih butuh seorang laki-laki. Butuh apa? Butuh kasih sayang dan perhatian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apalagi di dalam peristiwa tanggal 10 Muharram yang Allah tegaskan, Allah tetapkan di dalam sejarahnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dengan segudang ilmunya, beliau tersesat. Kenapa bisa tersesat? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Ketika ada salah satu dari muridnya mengatakan, wahai Musa, aku yakin engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul yang ilmunya banyak. Apa kata Nabi Musa? Ya begitulah. Nabi yang sekelas Nabi Musa hanya menjawab ya begitulah. Disuruh belajar lagi kepada hamba Allah yang soleh. Siapa hamba Allah yang soleh? Nabiullah Khidir alaihi salam. Dari situ Nabi Musa belajar mencari siapa Nabi Khidir alaihissalam. Ketika bertemu di antara dua lautan yang Allah tetapkan di dalam surat Al-Kahfi, Majma'al al-Bahrain, pertemuan di antara dua lautan. Ketika sudah bertemu, Nabi Musa mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa keselamatan dan kesejahteraan selalu bersama dirimu, wahai hamba Allah yang soleh. Nabi Khidir bangun dari tidurnya dan menjawab, mana keberkahan, mana rahmat. Ini pelajaran yang digambarkan oleh Allah dari Nabi Musa ke Nabi Khidir, bahwasannya orang ahli ilmu itu belum tentu baik dibanding orang yang banyak tidur. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang ahli ilmu sudah tahu dia berilmu, tapi masih ada dalam hatinya kesombongan. Kesombongan secara tidak sadar. Tetapi orang yang banyak tidur, dia tahu kekurangannya, makanya dia banyak tidur.
Nabi Khidir alaihissalam itu sedang tertidur. Tidurnya Nabi Khidir alaihissalam itu adalah mengingat Allah. Dan Nabi Musa berkata, wahai Khidir, aku ingin belajar kepadamu, belajar tentang kehidupan bersamamu untuk sampai kepada Allah. Apa jawaban Nabi Khidir? Wahai Musa, aku beritahukan kepadamu, kamu itu tidak akan kuat mengikuti jejak langkahku. Di pertemuan pertama, Nabi Khidir mengajarkan membolongi perahu. Di perjalanan yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. Di perjalanan yang ketiga, Nabi Khidir membangun rumah yang real. Maksudnya apa ini? Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, hakikatnya seorang yang berilmu itu sama dengan perahu yang bolong. Apabila dia tidak menjaganya dengan baik secara zahir dan batinnya, maka laksana perahu yang bolong sehingga tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yang kedua apa? Membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. Ini pelajaran yang berharga di Nabi Musa dan untuk kita semua. Kenapa? Anak kecil itu berbuat kesalahan bukan karena main-main, bukan bohong-bohongan. Anak kecil itu bermain atau berisik atau segala macam, itu adalah nalurinya dari Allah. Karena beliau Hadratus Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghos mengajarkan kepada saya, kepada murid-muridnya, bahwasanya anak kecil itu adalah seorang wali yang perbuatannya itu tidak dimain-mainkan atau tidak bohong-bohongan. Kalau kita yang sudah balik itu selalu banyak bohong. Apa pelajaran yang kita dapat yang tadi? Jangan sekali-kali memarahi anak, sebab kalau kita memarahi anak senantiasa nanti kalau dia dewasa akan menghadik pula kepada kita semua. Yang ketiga apa? Membangun rumah yang reot. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, kenapa maka membangun rumah yang reot? Bukankah rumah orang yang kaya itu bisa kita bangun sehingga kita mendapatkan upah? Apa jawaban Nabi Khidir? Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya di dalam rumah ini ada harta orang tua yang soleh dan soleha, sehingga anak ini sendirian di rumah dan rumahnya sudah reot, wajib aku bangun dan ini perintah Allah. Maksudnya apa ini? Kalau kita tidak menyeimbangi antara ilmu dan amalia, maka ilmu kita tertolak atau amalia kita tertolak. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasul, yaitu man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal yang bukan dariku atau contohku, maka amalan itu tertolak. Maksudnya apa ini? Bukan amalan yang selama ini kita lakukan itu tertolak. Kalau ada yang bilang tertolak, berarti dia termasuk orang yang tidak tahu ilmu. Makanya dia ditolak ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amaliyahnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlunya ada penyeimbang antara ilmu dan amaliyah. Apa? Menjaga hati kita senantiasa untuk ingat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.